Shalom saudara dan saudari, para pendengar INRI yang dikasihi dan diberkati Tuhan dimanapun Anda berada. Kita jumpa lagi dalam INRI, Injil dan Inspirasi hari ini, hari Kamis dalam pekan yang kedua masa Advent. Saya Pastor Eltus Mali berharap saudara dan saudari dalam keadaan sehat walafiat, penuh sukacita, penuh semangat dan antusias melaksanakan seluruh aktivitas dan pekerjaan kita pada hari ini. Pun kalau ada kesulitan dan tantangan bahkan permasalahan, percayalah Anda atau kita semua tidak pernah sendiri. Tuhan selalu beserta kita. Kata Santo Paulus, oleh karena itu segala perkara dapat kutanggung dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Saudara dan saudari, perikop Injil hari ini dari Matius pasal 11 ayat 11 sampai dengan 15. Saya berharap saudara-saudari dapat membuka, membaca dan merenungkannya secara pribadi. Semoga mendapatkan inspirasi, pesan, nasihat yang berguna untuk membuat hidup kita semua semakin baik, semakin memuliakan Tuhan, semakin menjadi berkat bagi sesama. Mari kita awali dengan tanda kemenangan Kristus. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Di dalam perikop Injil Matius pasal 11 ayat 11 sampai 15 ini diutarakan bagaimana Yesus memberikan kesaksian, testimoni perihal Yohanes Pembaptis. Kata Yesus demikian, sesungguhnya di antara mereka yang dilahirkan oleh perempuan tidak pernah tampil seorang yang lebih besar daripada Yohanes Pembaptis. Sungguh sebuah pernyataan yang sangat-sangat mengesankan. Yesus sendiri adalah seorang yang sangat super. Dia putra Allah, menjadi manusia, dia penebus, dia juru selamat kemudian. Tetapi sejak awal tampilnya dia di hadapan orang banyak, ia memberikan sebuah hormat dan apresiasi yang luar biasa kepada Yohanes Pembaptis. Tentu bukan karena Yohanes Pembaptis itu adalah saudara sepupunya, bukan sekedar bahwa Yohanes Pembaptis itu adalah seorang senior yang harus dihormati atau dijempoli, diacungi, dilontarkan kata-kata pujian. No, bukan. Tetapi karena Yohanes Pembaptis memberikan diri, menunjukkan sebuah bobot kepribadian yang luar biasa. Nomor satu, ia menunjukkan betapa ia adalah orang beriman yang taat pada tugas perutusannya, yakni sebagai pendahulu yang mempersiapkan jalan bagi seorang yang jauh lebih besar daripada dirinya sendiri, sebagaimana ia akui itulah Sang Mesias. Karena itulah Yohanes di padang gurun dia berseru, dia berteriak, mengajak orang untuk bertobat dan segera dibaptis, dan suaranya didengar orang. Banyak orang antrian di Sungai Yordan untuk memenuhi apa yang menjadi seruan Yohanes Pembaptis, yakni pertobatan, dan tanda pertobatan itu adalah pembaptisan. Hal yang kedua yang juga ditunjukkan oleh Yohanes Pemandi sehingga ia begitu diapresiasi oleh Yesus, yakni kerendahan hatinya yang luar biasa. Terhadap Yesus ia memberi kesaksian, dia harus makin besar dan aku harus makin kecil. Membuka tali kasutnya pun aku tak pantas. Nah, ibu bapak saudara-saudari sekalian, sikap apresiatif yang ditunjukkan Yesus terhadap Yohanes Pemandi, saya pikir ini menjadi sebuah seruan, ajakan, bahkan amanat bagi kita sekalian juga untuk menunjukkan sebuah sikap dan perilaku memberi hormat, apresiasi kepada sesama kita yang kita temui di dalam keseharian kita. Bahkan mulai dari dalam rumah, bagaimana seorang istri memberi apresiasi terhadap suami, begitu juga seorang suami terus memberi apresiasi kepada istri,
Begitu orang tua terhadap anak, begitu anak terhadap orang tua. Juga di tempat kerja dengan rekan-rekan kerja kita. Nobody is perfect. Tidak ada orang yang sempurna. Begitu juga teman-teman kita. Mungkin ada kekurangan, ada kelemahan. Tetapi mari kita belajar untuk melihat apa yang baik, apa yang positif dari sesama kita. Fokus kita adalah pada kebaikan dan bukan pada keburukan. Ada sebuah alasan yang sangat mendasar di balik apresiasi yang selayaknya kita berikan kepada orang lain. Nomor satu, karena Tuhan sendiri sangat mengapresiasi manusia, bahkan manusia pendosa, manusia dengan segala kekurangan dan kelemahan. Kita ingat Mazmur 8 misalnya, dikatakan manusia yang hina dina mulia di hadapan Tuhan. Itu dua kata yang kontras, hina dina, mulia. Tapi dua kata itu menyatu di dalam sifat Allah yang sungguh mau mengampuni, sifat Allah yang mau menerima, sifat Allah yang mau dalam tanda petik menghormati ciptaannya sendiri. Kita juga tahu bagaimana Yesus di dalam karya publiknya, ia tidak hanya bertemu dengan orang yang baik-baik saja, tetapi ia juga menyapa Sakeus si pendosa. Ia menyapa Matius pemungut cukai, duduk makan bersama dengan mereka. Dan itu sebuah apresiasi yang luar biasa untuk menunjukkan betapa manusia tetap dihormati, dicintai, dikasihi oleh Allah. Kita pun dipanggil untuk hal yang sama. Dan kita selalu harus ingat, saudara-saudari, berhadapan dengan sesama kita artinya kita berhadapan dengan citra Allah. Kita semua tahu, semua manusia adalah gambar dan rupa Allah sendiri. Maka sepantasnya setiap pertemuan dengan sesama selalu senantiasa diwarnai dengan sikap saling menghormati, saling memberikan apresiasi. Dan Yesus sudah menunjukkan hal itu kepada banyak orang, dan pada perikop Injil hari ini kepada Yohanes Pemandi. Mari kita belajar untuk memberikan hormat dan apresiasi kepada sesama. Dan mari kita juga belajar dari Yohanes Pemandi menjadi orang yang sungguh punya iman yang berkualitas dan punya kerendahan hati di dalam relasi kita dengan sesama. Kita mungkin orang besar, tetapi mari kita ingat masih ada yang lebih besar dari kita. Kita mungkin orang pintar, tetapi mari kita ingat boleh jadi masih ada yang lebih pintar dari kita. Di atas langit masih ada langit. Mari kita menggunakan ilmu padi, semakin tinggi kita, semakinlah kita merunduk Yohanes Pemandi menjadi contoh dan teladan untuk itu. Selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus.